Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Nahmaduhu 'ala jami'i ni'amihi alladzi anzala 'alaina bi fadlihil karim. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami hormati segenap hadirin bunda-bunda solihah Majelis Taklim Al-Hijrah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah yang pertama dan utama, tak lupa senantiasa kita menghaturkan puja dan puji syukur atas limpahan karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua, yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat bermuwajah wal mujalasah, bertemu bertatap muka tanpa ada suatu kekurangan dan halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, semoga sholawat serta salam tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, baginda Nabi besar Muhammad beserta keluarga, para sahabat beliau, yang mana kita nantikan syafaat beliau kelak di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Tak terasa puasa kita sudah masuk pada hari yang keberapa ibu-ibu? 19 ya. Ini berarti sudah masuk pada 10 hari yang kedua. Masih ada sisa lagi, sebentar lagi 10 hari yang terakhir. Ibarat satu pertandingan olahraga, itu kita sudah mau memasuki detik-detik pertandingan final. Semoga kita semua jadi pemenang. Maksudnya pemenang apa? Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini masyhur sekali, banyak di tengah-tengah kita yang sudah hafal, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana aku telah mewajibkan umat-umat sebelum kalian untuk berpuasa, la'allakum tattaqun. Semoga kalian termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Jadi final dari ibadah puasa nanti yaitu mencetak pribadi muslim muslimah agar menjadi insan yang bertakwa. Pada suatu ketika Nabi SAW pernah bersabda, syahru Ramadan awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itskun minan nar. Ramadan itu dibagi 3 sesi. 10 hari yang pertama rahmatun, turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa awsatuhu, dan 10 hari yang kedua maghfiratun, akan turun maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhiruhu itskun minan nar, dan 10 hari yang terakhir Allah bebaskan hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa serta beramal soleh di bulan Ramadan. Allah bebaskan hambanya dari tersentuh api neraka.
Semoga kita termasuk di dalamnya. 10 hari yang pertama yaitu turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan pada satu riwayat yang mana Nabi SAW bersabda, "Kana awala lailatin fi Ramadan." Pada waktu 10 hari yang pertama di bulan Ramadan, nadarallahu ala ummati bin nadri rahmah. Allah menatap semua umatku dalam tatapan kasih sayangnya. Jadi pada 10 hari yang pertama kemarin, Bu, Allah menatap diri kita dengan tatapan kasih sayang. Apa yang kita dapat ketika Allah memandang kita dengan tatapan rahmatnya, tatapan kasih sayangnya? Akan 2 hal yang kita dapatkan. Kata Nabi, afallahu anhum wa ghafara lahum. Allah memaafkan semua kesalahan hamba yang pernah dilakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Hanya ditatap Allah dengan tatapan rahmatnya, maka semua kekhilafan kita sudah dimaafkan sama Allah. Di 10 hari yang pertama sudah lewat. Yang kedua, ghafara lahum. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Kesalahan kekhilafan dimaafkan. Kalau ada dosa di antara kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan rahmat bila turun di muka bumi ini. Padahal rahmat Allah dalam satu riwayat disebutkan mi'atu rahmah. Allah memiliki 100 rahmat. Hanya 1 rahmat yang diturunkan di dunia. Sisanya yang 99 disimpan, besok akan diberikan Allah kelak di surga, di kehidupan yang kekal abadi bagi orang yang beriman, baik dari golongan laki-laki maupun perempuan. 1 rahmat turun di muka bumi ini sudah mencukupi semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Sehingga makhluk hidup pun, mohon maaf, seekor hewan buas seperti harimau, karena rahmatnya Allah tidak pernah memangsa anaknya sendiri. Betul apa betul? Mengapa demikian? Harimau yang buas tidak pernah memangsa anaknya sendiri. Ini karena sebab ada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seekor cicak yang merayap di dinding, makanannya nyamuk. Nyamuk itu punya sayap, tapi cicak tidak pernah mengeluh, kan, Bu? Makanannya terbang semua. Coba kalau rezeki kita terbang semua, kira-kira mengeluh enggak? Tapi karena rahmatnya Allah, waktunya makan ternyata nyamuk itu terbang dekat dengan mulutnya cicak. Si cicak tadi diberikan lidah yang menjulur panjang sehingga dapat menggapai jangkauan nyamuk yang sedang terbang. Itu karena apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 rahmat turun di muka bumi ini sudah bisa mencukupi dan mencakupi seluruh umat manusia dan seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Terlebih Allah khususkan, Allah menatap umat Nabi SAW di 10 hari yang pertama dengan tatapan rahmat. Sehingga masuk 10 hari yang kedua yang sedang berjalan ini, subhanallah, maghfirah. Ampunan Allah akan dilimpahkan kepada kita semua. Dan semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang dirahmati dan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Dan 10 hari yang ketiga nanti, ini ibarat orang sedang bertanding sepak bola, ini sudah masuk partai final. Kira-kira kalau final itu musuhnya berat apa mudah, Bu? Berat. Pada 10 hari yang pertama, masjid itu sampai kurang tempat sholatnya. Betul apa betul? Itu babak penyisian. Pesertanya banyak, penontonnya sedikit. Semakin disisihkan lagi 10 hari yang kedua, 50-50. Penontonnya mulai banyak, yang bertanding mulai sedikit pesertanya. Partai final kebalik, Bu. Yang nonton banyak, yang bertanding tinggal sedikit, hanya 2 tim saja. Artinya apa? Ketika Ramadan ini pertama kali datang, masjid-masjid di kampung-kampung, di kota-kota semua membludak. Lama-kelamaannya shopnya semakin maju, karena jamaahnya pindah ke Malioboro. Belanja sudah ribet, masalah belanja pakaian kayak atau belanja bahan
bahan roti dan lain dan sebagainya. Ini ribet sekali. Subhanallah. Apalagi kalau ibu-ibu. Soalnya istri saya tuh sudah akhir-akhir gini, subhanallah, ayo antar beli bahan roti ini, beli bahan roti itu. Ya siang saja, kalau malam nanti untuk ibadah. Gitu aja nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Artinya silakan ibu-ibu belanja, tapi ibadah diprioritaskan. Karena 10 hari yang terakhir nanti subhanallah, Allah akan membebaskan kita semua dari sentuhan api neraka. Karena rahmat yang besar ini, Bu. Jangan dikira kita hanya mengandalkan ibadah kita saja untuk masuk surga. Kalau kita hanya mengandalkan ibadah kita masuk surga, berapa banyak sih ibadah kita yang kita sombongkan di hadapan Allah? Kita mulai ibadah usia berapa? Sampai nanti kita menghadap Allah dalam usia berapa? Umat Nabi itu usianya pendek-pendek, betul nggak Ibu? Umat Rasulullah usianya pendek-pendek. Karena usianya pendek, amalnya sedikit. Beda dengan umat-umat yang lalu. Umat-umat Nabi sebelum Rasulullah SAW mungkin bahkan diberikan usia 500 tahun. Kira-kira kalau usia 60 tahun beribadah full seumur hidup beribadah, dengan usia 500 tahun untuk full seumur hidup beribadah, banyak mana Bu ibadahnya? Banyak yang usia 500 tahun. Maka karena sedihnya Rasulullah SAW, beliau baginda ini mengingat dulu kala ada Abid, seorang yang ahli ibadah di masa Bani Israel zaman dahulu. Ada di kaum Bani Israel ada seorang yang ahli ibadah. Selama 83 tahun lamanya tidak pernah bermaksiat. Kalau malam ia tahajud, kalau siang ia puasa, dan memanggul sebilah pedang untuk berjihad fisabilillah. Mengingat cerita demikian, Rasul pun takjub, kok bisa ada orang yang seumur hidupnya kurang lebih 83 tahun tidak pernah beribadah, tidak pernah bermaksiat, hanya untuk digunakan untuk beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW menginginkan mudah-mudahan umatnya yang usianya pendek-pendek ini, yang amalnya sedikit-sedikit ini, ya Allah, semoga mendapatkan keberkahan ibadah seperti kaum Bani Israel yang lalu. Seorang abid ahli ibadah selama 83 tahun tidak pernah bermaksiat dan ahli ibadah. Sehingga mengingat cerita itu, Nabi pun bermunajah kepada Allah. Di dalam munajah Nabi ini tertulis di dalam kitab Tasrik wa Falsafah karangan Imam Asy-Syafi'i, kitabnya Imam Asy-Syafi'i. Nabi bermunajah, Nabi begini, Bu. Ya Rabbi, ja'alta ummati aksarul umami akmaran wa aqalahum akmalan. Ya Allah, Tuhanku, ja'alta ummati, Engkau telah menjadikan umatku aksarul umami akmaran, yang mana diberikan usia itu pendek. Nabi usianya berapa, bunda-bunda salihah? 63. Nabi pun memberikan reng-rengan kepada kita semua sebagai umatnya, yang mana kurang lebih usia umatnya di antara 60 sampai 70 tahun. Ada riwayat yang mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akmara ummati baina sittin wa sab'ina sanah. Sesungguhnya umur umatku, usia umatku kurang lebih di antara, berarti pada reng-rengan, bisa jadi lebih pendek, bisa jadi lebih panjang, di antara 60 sampai 70 tahun. Kalau kita tarik benang merah ke belakang, usia Nabi berapa bunda-bunda? 63. Kalau misalkan bunda-bunda di sini yang hadir sudah ada usianya yang sudah kepala 6, bahkan 62 lebih 11 bulan, kurang berapa bulan lagi? 1 bulan. Mungkin ini Ramadan terakhir bagi kita. Sadar tidak sadar, usianya 62 tahun lebih 11 bulan, kurang 1 bulan lagi. Siapa tahu ini Ramadan terakhir bagi kita. Siapa yang menjamin di tahun depan kita akan berjumpa dengan Ramadan lagi. Tapi kita bermohon kepada Allah, semoga diberikan panjang usia yang berkah. Allahumma.
dapat berjumpa dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Mendengar munajat kekasih Allah yaitu Nabi Mustafa, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, Engkau jadikan umatku adalah umat yang pendek-pendek umurnya, dengan pendeknya umur aqallahum a'malan. Amalnya pun sedikit. Karena pendeknya umur, jadi investasi amal juga sedikit. Rahmat Allah turun, Bu, yang munajah Nabi. Anzalallahu ala ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul qadri khairum min alfi syahr. Maka Allah turunkan malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar itu sebanding dengan ibadah alfi syahr, 1000 bulan. 1000 bulan bila dikalkulasi tahun kurang lebih sama dengan 83 tahun. Maka dari asbabun nuzul Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Qadar, semuanya hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalna, aku turunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, apa yang akan kita dapati ketika malam Lailatul Qadar itu turun? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu pahalanya lebih besar dari ibadah 1000 bulan lamanya. Tanazzalul malaikati warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam Lailatul Qadar turunlah para malaikat-malaikat Allah beserta dengan turunnya malaikat-malaikat Allah, turun bersama dengan membawa rahmat-rahmatnya Allah. Hatta matla'il fajr, hingga keluarnya terbitnya fajar. Jadi subhanallah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini meraih keberkahan. Nanti saat turunnya malam Lailatul Qadar, kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk bangun tahajud, Allahumma. Untuk bangun bertilawah, Allahumma. Untuk bangun memperbanyak istighfar, mohon ampunan kepada Allah, Allahumma. Untuk bangun bermunajat, memperbanyak doa, menyesali dosa-dosa yang telah lalu, Allahumma. Karena barang siapa yang pada waktu turunnya malam Lailatul Qadar sedang bermunajat, sedang sholat, sedang sujud kepada Allah, sedang minta ampun kepada Allah, sedang meneteskan air mata membasahi pipi, maka orang itu berhak mendapatkan pahala ibadah seolah-olah telah ibadah selama 1000 bulan lamanya. Sehingga satu umur saja kita mendapatkan satu Lailatul Qadar sekali seumur hidup sudah mencukupi seluruh hidup kita. Allahumma. Apalagi kita berharap setiap Ramadan yang lalu, Ramadan sekarang dan Ramadan yang akan datang, Allah senantiasa takdirkan kita mendapatkan malam Lailatul. Allahumma diamini ibu-ibu. Karena ini malam yang sangat sakral. Di dalam kitab Tasrif wa Falsafah Imam Syafi'i, beliau menceritakan ciri-ciri akan datangnya malam Lailatul Qadar. Yang pertama, Lailatul Baljah. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang malamnya ini baljah, terang beneran. Langit itu terang walaupun tanpa tata surya. La barida wala harra, dan hawa saat mau turun malam Lailatul Qadar, hawanya itu tidak panas dan tidak dingin. Tadi malam yang bangun siapa? Dingin nggak kira-kira? Ini kayaknya ya belum, karena udaranya dingin sekali.
Kalau di tempat saya di arah Bantul sana, nggak tahu kalau di arah utara, bagian Jogja bagian utara dingin. Jadi apa saya yang masuk angin saya juga kurang tahu. Jadi malam itu terasa malamnya tidak dingin dan tidak panas, langit terasa terang bila dilihat. Kenapa dengan langit terang? Karena malaikat sudah pada turun ibu, membawa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, la yanba'u fihil kalb, tidak ada suara anjing yang menggonggong. Semua diem anjing, dibingkem mulutnya sama Allah Ta'ala. Agar apa? Agar suasananya menjadi syahdu dan khusyuk untuk beribadah. Luar biasa. Ini. Wassobah, dan paginya nurus syamsu fa innaha tumisat, kata Imam Syafi'i. Pagi harinya matahari ketika terbit, fa inna nuruha, yaitu cahayanya matahari itu, tumisat, seolah-olah sedikit dihapus oleh Allah. Jadi terangnya kayak kalau wanita ketemu kekasihnya itu malu-malu kucing gitu. Jadi pagi harinya nanti bisa dilihat ibu-ibu bunda-bunda solehah yang dimuliakan Allah, Majelis Ta'lim Al-Hijrah. Pagi hari, kalau malam itu Lailatul Qadar turun, maka pagi harinya cahaya matahari terasa indah sekali. Karena ketika sinarnya itu mencorot sampai ke bumi ini, fa innaha tumisat, seolah-olah diredupkan oleh Allah, tapi bukan gerhana loh. Dan bersyukurlah ketika ibu dapati pada pagi hari itu cahaya matahari seolah-olah nurnya dihapus oleh Allah. Bersujudlah syukur, malam tadi dapat Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar ini pahalanya jauh lebih besar daripada ibadahnya kaum Bani Israel yang 83 tahun tidak pernah maksiat, tidak pernah berbuat dosa, dan digunakan seumur hidupnya untuk taat. Semoga kita termasuk di dalamnya orang-orang yang akan meraih keberkahan di malam Lailatul Qadar ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terus bagaimana yang dilakukan baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk meraih keberkahan di malam Lailatul Qadar? Diriwayatkan pada satu riwayat, kana sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi asyra awakhiri fi Ramadan hatta tawafahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari yang terakhir, ya'takifu, beliau senantiasa beriktikaf, meninggalkan seluruh urusan duniawi, meninggalkan kesibukan urusan duniawi. Beliau memperbanyak bermunajat di masjid, khususnya di malam-malam ganjil, hatta tawafahullah, sampai beliau meninggal dunia. Jadi seumur hidup Nabi SAW bersungguh-sungguh dalam beribadah, khususnya di 10 hari yang terakhir beliau beriktikaf. Bahkan dilanjutkan lagi dalam satu riwayat, hatta yastayqidu azwajah min ba'di, sampai Nabi setelah iktikaf duluan. Jadi Nabi duluan iktikafnya, jadi suami iktikaf duluan. Setelah itu Nabi membangunkan istri-istrinya untuk juga beriktikaf. Semoga nanti suami juga dibangunkan oleh Allah, ibu-ibu juga ikut bangun, mudah-mudahan solehah bisa ikut iktikaf suami kalau pas tidak udur. Tapi besarnya apapun malam Lailatul Qadar pahalanya, Bu, itu hanya menggapai kesunahan. Yang wajib itu taat sama suami. Betul apa betul? Jadi pahalanya tetap besar yang taat sama suaminya. Subhanallah. Maka madhab Imam Hanafi dan qaul qadim Imam Syafi'i mengatakan bahwa wanita beriktikaf di dalam rumah itu
dibolehkan menurut madhab Hanafi dan menurut qaul qadim Imam Asy-Syafi'i. Sebagaimana Allah menganjurkan sholat sunnah di dalam rumah. Selain sholat sunnah yang iktibak dalam sholat fardu, maka juga digunakan sholat sunnah di dalam rumah. Sebagaimana Allah menganjurkan sholat rumah dibuat sholat untuk sunnah, begitu pula menurut madhab Imam Hanafi dan qaul qadimnya Imam Syafi'i, ibu-ibu, para perempuan-perempuan diperbolehkan iktikaf di rumah, bila mana ketika di masjid sendirian malah menimbulkan fitnah. Ini khilafiyah antara bainal ulama, di antara ulama, antara pertanyaan boleh tidakkah iktikaf di rumah bagi perempuan. Baik, bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Besar tidak pahalanya untuk menggapai meraih malam Lailatul Qadar? Besar. Jangan sampai nanti kita itu begadang sehingga pas turun malam Lailatul Qadar malah kelewatan keenakan tidur. Bangun-bangun kaget, tidak hanya dengar suara imsak, tapi dengar suara as-sholatu khairum minan naum, sudah subuh. Yuk kita tengok bagaimana tidurnya Nabi SAW. Diriwayatkan dalam satu riwayat oleh Abi Hurairah, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kana sallallahu alaihi wasallam yanamu awwalal lail wa yuhyi akhiruh. Sahabat Abi Hurairah menceritakan karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yanamu, beliau tidur awalal lail, di permulaan malam. Jadi Nabi itu kalau malam tiba, sholat maghrib, sholat isya yang wajib-wajib sudah dilakukan dulu. Setelah itu Nabi bertadarus Al-Quran. Habis itu tidur. Kalau tidur di permulaan malam, insya Allah wayuhyi akhiru, dan Nabi itu bangun serta bertahajud di akhir malam. Jadi malam Nabi dibagi dua. Satu untuk istirahat, dua untuk tidur. Terkadang malam kita lewat hanya untuk tidur saja. Satu untuk istirahat, yang dua untuk ibadah. Mohon maaf, itu Nabi. Malamnya dibagi dua sesi. Malam, permulaan malam digunakan Nabi untuk istirahat. Akhir malam, malamnya belum habis, digunakan Nabi untuk ibadah. Umatnya seperti kita, mari mencontoh. Wong kita dengan Nabi itu nggak jauh-jauh beda kok. Betul nggak? Kalau Nabi tidurnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nabi itu marahnya sedikit. Kalau kita, nah, tidak jauh beda. Nabi itu makannya dikit-dikit, kita, nah, subhanallah. Susahnya mau nurunin berat badan itu susahnya bukan di masalah apa-apanya, masalah pola makan ini yang susah. Apalagi kalau sudah bukber ya. Wah, subhanallah. Bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau mau dapat malam Lailatul Qadar nih, ayo 10 hari yang terakhir ini kita final. Jangan sampai kalah. Kalau kalah kita jadi runner up. Runner up ya alhamdulillah puasa 30 hari, tapi kok meleset dilalah nggak dapat malam Lailatul Qadar. Kalau final nanti menang insya Allah. Puasa full, taraweh full, baca Quran khatam, dapat bonus malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Maka kita contoh tidurnya Nabi SAW. Mari 10 hari yang terakhir dikurangi nonton Ikatan Cintanya, Bu, sinetronnya, dikurangi main HP-nya dan lain dan sebagainya. Kalau habis tadarus udah pulang tidur. Nanti malam bangun tahajud, ngajak suami iktikaf di masjid, munajah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di malam-malam ganjil kata Nabi. Lailatul Qadar khususnya turun nanti di malam-malam ganjil 10 hari yang terakhir, tanggal 2, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29. Ini insya Allah mau kita persiapkan ini. Jadi orang itu kalau final mau terjun ke pertandingan final, istirahatnya harus dijaga, betul?
vitaminnya harus dijaga agar nanti fight di final itu habis-habisan bener. Maka kalau petinju itu mudah partai final itu sudah bonyok-bonyok enggak apa-apa. Karena apa? Sudah menyiapkan fisik dan mental. Tidak hanya mental saja, fisiknya harus disiapkan. Kalau fisiknya nggak kuat, yang gelempang nanti. Malah masuk angin, malah nggak jadi ibadah. Rugi diri kita. Bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciri-ciri orang yang dapat malam Lailatul Qadar. Ini saya terangkan. Ciri-ciri yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang beribadah menepati turun malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kalau orang itu dosanya dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keesokan harinya dan selanjutnya hidupnya akan tenang. Betul apa betul? Kemarin ada kasus korban pembegal membunuh begalnya. Yang masuk mau dimasukkan penjara, korbannya apa begalnya? Korbannya karena membunuh begal. Saya membela diri Pak Polisi, kalau saya tidak menikam si begal itu maka saya akan terbunuh. Maka tidak ada pilihan lain, 2 begal saya habisi nyawanya biar saya selamat. Itu pun saya teriak-teriak, ada yang nolong. Baru pagi hari masyarakat datang nolong saya. Terus saya dikasuskan karena membunuh begalnya. Kena kasus susah. Ternyata ketika masyarakat memiliki opini dan masyarakat mengaturkan opini kepada penegak hukum, akhirnya sang tersangka dari korban begal yang mau dimasukkan bui tadi, sekarang kasusnya ditangguhkan dan bisa pulang berkumpul keluarga. Artinya kesalahannya sudah dimaafkan. Seneng nggak Bu? Jadi orang yang dapat malam Lailatul Qadar, hidupnya akan selalu senang, bahagia, dan tenang. Ini yang luar biasa. Orang itu kalau salah, risau nggak dalam hati? Kalau enggak Bu, dikejar-kejar dosa rasanya Ustaz. Saya pernah salah sama teman saya Ustaz, ketika ketemu berjumpa di jalan. Gimana Bu, resah enggak? Kayak ketemu musuh. Jadi orang kalau punya dosa, punya salah, itu hidupnya resah, gelisah. Kenapa? Masih ada beban ruhani, yang kena bebannya itu bukan jasmaninya, tapi dosa itu membebani ruhani kita. Dalam komponen tubuh manusia itu diciptakan Allah, ada jasmani dan ada ruhani. Jasmani itu basyariah. Basyariah yang nampak, yang kasar, yang bisa disentuh. Ini basyariahnya. Ruhaninya, ruh, nyawa. Ketika nyawa sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal basyarnya, tinggal tubuhnya, maka disebut mayit atau jenazah, karena tidak ada ruhnya. Maka kita bisa hidup, bisa bersalam, bisa pengajian. Itu merupakan santapan ruhani. Ruhnya yang pagi hari ini baru berpesta. Kalau kita berpesta itu senang nggak kira-kira? Makanan enak, minuman enak, pada senang? Pada hari ini ruh kita berkumpul mendengarkan santapan rohani. Bila ibu-ibu yang duduk di sini merasa damai, merasa tenang, berarti rohaninya baru makan, baru dapat santapan asupan gizi untuk rohani. Orang yang pada ibadah malam harinya ia bertahajud, bermunajat, membaca tilawah Quran, menangisi dosa-dosa yang telah lalu, bertepatan dengan turun malam Lailatul Qadar, dihapus segala dosanya. Maka min alamati Lailatul Qadar, bagi tanda-tanda orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka hidupnya akan tambah tenang. Tenang itu belum mesti, orang senang itu belum mesti tenang.
Tapi kalau orang hidupnya tenang, insya Allah senang. Bagaimana orang yang bersenang-senang menuruti hawa nafsunya? Apakah mereka hidupnya tenang? Tidak. Walaupun ia merasa senang, tapi ruhaninya ketika kesenangan itu dilakukan untuk perbuatan maksiat dan dosa, ruhani yang kena. Beban ruhani menanggung beban dosa. Beda dengan orang yang dapat malam Lailatul Qadar. Beban-bebannya nanti dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Apalagi pas ketika orang itu sujud turun malam Lailatul Qadar. Nabi SAW menjamin, mata korobul abdi, tidak ada seorang hamba dekat padaku illa antakuna sajidan, kecuali ketika hambaku sedang sujud. Jadi ibadah yang paling dekat seorang hamba kepada Allah itu pas apa, Bu? Pas ketika sholat, dan sholat ketika kita sujud. Pada hakikatnya ketika kita sujud itu kita dekat, sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak ulama-ulama yang meninggal dalam keadaan sujud, maka meninggal dalam keadaan sujud min alamati husnil khotimah, itu merupakan tanda orang itu mati dalam keadaan husnul khotimah, karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu, tanda-tanda orang yang dapat malam Lailatul Qadar, hidupnya tenang itu. Setelah itu hidupnya tenang. Kalau nanti setelah Ramadan ini masuk Syawal dan terus 12 bulan 11 bulan berikutnya sampai nanti datang Ramadan kok kita merasa hidupnya damai terus tenang, insya Allah dapat malam Lailatul Qadar. Allahumma. Yang kedua, tambah zuhud urusan dunia. Apa itu zuhud? Zuhud itu meninggalkan kesenangan-kesenangan syahwat dunia. Itu namanya zuhud. Hidup di dunia, tapi tidak hanya untuk memenuhi nafsu-nafsu keduniawian. Itu orang zuhud. Nah, Nabi SAW bersabda, manis dada ilman walam yasdad fit dunya zuhdan lam yasdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya walam yasdad fit dunya zuhdan, kata Nabi, tapi di dunia tidak bertambah zuhudnya, lam yasdad minallah, ia tidak bertambah ke hadapan Allah illa bu'dan, kecuali semakin bertambah jauh. Apakah kita mau, ibu-ibu, budak-budak solehah yang dimuliakan Allah, ngaji tiap minggu tapi hakikatnya Allah jauh dengan kita? Siapa orang yang dijauhi oleh Allah? Yaitu orang yang semakin banyak ilmunya tapi tidak ada zuhudnya babar blas. Zuhud itu apa, Ustaz? Zuhud itu adalah ulumil qulub, ilmu hati. Apa maksud ilmu hati? Zuhud itu dalam kajian-kajian ilmu tasawuf itu pasti mengajarkan qanaah, sabar, tawakal, istiqomah. Itu cerminan-cerminan sikap-sikap orang yang zuhud dalam urusan dunia. Maka orang yang dapat malam Lailatul Qadar pribadinya bertambah sabar. Yang kemarin suka marah-marah nih, terus dapat malam Lailatul Qadar tambah sabar. Harus sabar itu, subhanallah. Kemudian al-qanaah, tambah qanaah. Qanaah itu apa itu? Menerima pemberian Allah sedikit banyaknya, terus ridho. Ridho terhadap pemberian Allah sedikit maupun banyaknya. Maka orang-orang yang zuhud dalam urusan dunia, ketika ia mendapatkan bagian sedikit dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin ketika ia melihat orang lain diberikan rizki yang berlebih, tidak muncul rasa iri dalam hatinya.
Ini tanda orang dapat Lailatul Qadar. Tambah qanaah. Tambah qanaah, nerimo. Yang tadinya dikasih uang belanja tiap bulan 10 juta sama suaminya masih ngomel ngerasa kurang. Umpamanya. Setelah dapat malam Lailatul Qadar, jangankan 10 juta, 10.000 bisa syukur alhamdulillah. Bisa buat beli garam mas gitu. 10.000 masih qanaah subhanallah. Nah, bunda-bunda yang dirahmati Allah. Itulah cerminan orang zuhud. Jadi orang yang dapat malam Lailatul Qadar tambah sabar, tambah qanaahnya, kemudian tambah tawakalnya. Udah. Semua diserahkan kepada Allah, yang penting kita ikhtiar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, pemohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar, yaitu dengan ikhtiar, wassalah, dan dengan doa dan tawakal. Jadi orang yang dapat malam Lailatul Qadar ketika nanti menjalani kehidupan ini diterpa badai ujian, dia akan menghadapinya dengan kesabaran dan ketawakalan. Subhanallah. Sabar dan tawakal. Kalau kita sabar ibu dalam menghadapi ujian hidup, ya, terus kita selalu senantiasa ketika dapat ujian hidup tidak lupa membaca istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ditambah membaca doa yang diajarkan Nabi SAW ketika mendapatkan cobaan hidup. Apa doanya? Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairam minha. Apa enggak? Ditulis bu, besok ujian. Allahumma jurni fi musibati wa ahlifni khairam minha. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairam minha. Apa artinya itu ibu-ibu? Allahumma jurni, ya Allah semoga engkau memberikan pahala yang besar fi musibati, atas musibah cobaan hidup yang aku alami. Wa ahlifni, dan engkau mengganti cobaan hidup yang aku alami khairam minha, dengan kebaikan di hari esok. Subhanallah. Bagus ya bu doanya. Berarti kalau kita dapat cobaan, mudah-mudahan cobaan ini menjadi suatu wasilah Allah akan memberikan pahala yang besar bagi kita. Dan yang kedua, semoga cobaan hidup ini akan diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan di waktu-waktu yang akan datang. Itu riwayat dari Ummu Salamah. Riwayat siapa bu? Ada yang kenal siapa Ummu Salamah? Ada yang kenal? Istri Nabi bu, istri baginda Nabi SAW. Bagaimana Ummu Salamah kok? Riwayatnya bagaimana? Asbabul wurudnya hadis itu bagaimana? Kok Ummu Salamah dapat doa itu? Ummu Salamah itu istrinya Abu Salamah. Sebelum menikah dengan Nabi, Ummu Salamah ini sudah punya suami namanya Abu Salamah. Orangnya soleh, ahli ibadah, taat kepada Allah. Ummu Salamah mencintai Abu Salamah, mencintai sekali. Tapi suatu ketika Abu Salamah jatuh sakit, sudah diopnam ke rumah sakit PKU mungkin, kena COVID, meninggal dunia. Walhasil ketika meninggal dunia, Ummu Salamah di depan para sahabat-sahabat Nabi, beliau membaca istirja. Mendengar kabar pertama kali suaminya meninggal dunia, beliau membaca istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian doa itu, Allahumma jurni fi musibati wa ahlifni khairam minha
kalau orang Arab itu dengar itu langsung paham karena nggak usah tanya artinya. Kalau kita harus diartikan dulu. Begitu mendengar kalimat seperti itu, para sahabat tertegun, loh Ummu Salamah, kok kamu baca istirja dan baca doa itu, minta agar musibah yang kau hadapi ini oleh Allah diganti dengan pahala besar dan diganti dengan kebaikan-kebaikan yang akan datang. Siapa sih yang ngajarin lo? Siapa yang ngajarin kamu, Ummu Salamah? Nabi SAW mengajarkan aku doa ini. Jadi dari Ummu Salamah sanadnya bersambung kepada Nabi SAW. Siapa yang ngajari kamu? Nabi SAW ngajarin ini. Pada waktu itu belum jadi Ummul Mukmin. Ummul Mukminin belum jadi ibunya orang-orang yang beriman. Baru statusnya istri dari almarhum Abu Salamah radhiyallahu anhu. Nah, ketika beliau berdoa seperti itu, semoga Allah melimpahkan pahala yang besar dari musibah ini, cobaan ini, dan mengganti cobaan ini dengan kebaikan. Diijabah pada waktu-waktu berikutnya, hari-hari ke depannya, bulan-bulan ke depannya, doa Ummu Salamah diijabah oleh Allah. Datang lelaki tampan yang akhlaknya sungguh luar biasa, bergelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, ahli ibadah, sampai saking taatnya ibadah kakinya sampai bengkak karena lamanya beliau sujud, lamanya beliau timpuk. Di wajahnya tercermin dan bersinar wajah orang-orang soleh, pribadinya yang baik, akhlaknya yang lembut, tutur katanya yang halus. Datang mengetuk pintu rumahnya Ummu Salamah dengan ucapan salam yang lemah lembut, Assalamualaikum. Ketika dibuka, yang datang Nabi SAW. Untuk apa, Bu? Mempersunting Ummu Salamah. Subhanallah. Allah ganti kan? Suami yang baik diganti suami yang jauh lebih, apalagi suaminya kurang baik. Doa itu, Bu. Sabar, Bu. Doa itu, Bu. Pak, hati-hati, tak kasih peringatan. Saya dapat ilmu dari Ustadz Agung nih, dari Gus Amin nih. Subhanallah, ini kasih doa itu. Subhanallah. Artinya bukan berarti terus diganti yang lain. Semoga dibukakan pintu hidayah, terus jadi suami yang baik gitu loh, Bu. Ini beda kelasnya ibu-ibu dengan Ummu Salamah. Jangan tiru Ummu Salamah. Bukan kelasnya, subhanallah. Nih, tambah sabar, tambah tawakal. Jadi nanti bunda-bunda solihah majelis taklim al-hijrah dapat nih malam Lailatul Qadar nih, subhanallah. Tambah sabar melayani suami dengan ramah, dengan senyum. Ini loh, wajah-wajah ahli surga semua ini. Taatnya, baktinya sama suami luar biasa, subhanallah. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, dengan suami yang cinta. Nanti kalau ada bapak-bapaknya dan suaminya, tak nasihatin juga, sama istri itu yang gemati, yang sayang. Udah bener. Kalau sama istri nggak gemati, nggak sayang, Bu, berbahaya. Loh, Pak, berbahaya. Kalau istilah orang Jawa itu bilang kualat. Saya dapat sanad riwayat dari guru saya di daerah Timur Tengah. Ada istri yang taat ibadah, rajin sholat, rajin ngaji. Mungkin pernah hadir di pengajian Majelis Taklim Al-Hijrah ini. Mungkin. Dilalah, Bu, diuji suaminya, galaknya kayak singa lapar. Kalau sudah buka mulut marah-marah kayak kuda Nil. Wah, gitu. Kalau mengaum kayak harimau, luar biasa, keras suaminya. Suatu ketika, Bu, suami itu nggak selera makan di rumah. Ada nggak suami yang modelnya kalau ngambek, backmood itu sudah nggak mau makan di rumah? Semua masakan istri dianggap nggak enak semua. Padahal istrinya sudah, wah, masaknya saja sudah kayak Mr. Set saja umpamanya. Diajak makanlah istri di satu restoran, itu kejadian di Mesir. Restorannya jual dajjaj maswiyah. Kalau di Timur Tengah saya bilang, ini pesen nasi, lauknya apa? Lauknya ayam. Itu jangan dikira ayamnya nanti milih paha atau sayap.
Kalau bilang sana ayam berarti sak gelondongan itu ayam, namanya Dajjal Masfiyah ayam bakar. Maka di sana kalau masak ayam itu utuh. Kalau di sini enggak, potong sayapnya sendiri, pahanya sendiri, kepala saja sendiri. Nanti masih jeroan rempelo hati, sana enggak, langsung gelondongan. Pesen ayam bakar. Suaminya enggak mood makan nih. Ya sudah, istrinya dimarah-marahin, pesen ayam bakar. Begitu ayam bakar itu datang, bunda-bunda soleh yang dirahmati Allah, di ujung pintu, depan pintu ada seorang pengemis yang datang minta-minta. Den, belum makan Den, minta makanannya Den. Karena suami istrinya yang baik hati, yang agniya fil qulub, hatinya itu kaya, ingin rasanya bersedekah tapi takut sama suami. Gemeter bu, datang pengemis itu, sang istri gemeter, pengen motongin ayam secuil untuk si pengemis. Begitu mau dipotong sama istrinya, kasihkan pengemis, digebrak mejanya sama suami. Jangan kasihkan, aku lapar. Kamu pengemis, pergi dari sini, jangan ganggu aku makan. Sedih ya Allah, punya suami kok kayak gini. Ya Allah, doa itu. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Setelah selesai makan pulang dengan di badan yang gemetar, takut, habis dimarah-marahi sama suami gara-gara mau ngasih pengemis. Subhanallah. Hari demi hari berjalan, waktu demi waktu berjalan, karena percekcokan rumah tangga terus, suaminya itu marah-marah terus, akhirnya mereka berdua berpisah, furqah, bercerai. Sedih seorang istri yang ditinggal cerai suami, suaminya kawin lagi. Istrinya seorang diri menangis, ngopeni anak-anak gitu, sedih, tapi tetap sabar dan tawakal terus. Doa itu, pokoknya doa itu luar biasa. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, pahala yang besar berikan dari cobaan hidupku, ganti dengan yang baik. Keesokan hari datang seorang lelaki pakai baju putih, tapi bukan saya loh ini. Masih muda, ganteng, alim lagi, kaya lagi loh, subhanallah. Udah alim, udah kaya, muda lagi, subhanallah. Gagah melamar si ibu tadi. Akhirnya menikahlah dengan suami yang kedua. Yang bikin takjub lagi, subhanallah lagi, selain ganteng, kaya, alim, akhlaknya luar biasa, sayang banget sama istri, gak pernah marah-marah, beda dengan yang sebelumnya. Subhanallah. Suatu ketika telah mengandung anak dari suami yang kedua. Karena kerepotan kalau masak, suaminya datang, kok repot-repot sih masak? Kasihan janin yang ada di kandungannya. Udah istirahat, dan nanti makan gimana? Nanti sore kita jalan-jalan cari makanan di restoran. Bener bu, sore-sore diajak suaminya yang kedua makan di restoran. Walhasil kaget, berhenti di restoran yang dulu dia pernah dimaki oleh suaminya yang pertama. Kok di sini mas? Ya nggak apa-apa. Kan enak menunya. Memang nggak mau. Udah nggak apa-apa mas. Ikut saja. Karena taat sama suaminya yang kedua. Begitu duduk, pelayan tamunya datang untuk menawari menu makanan. Dipilih sama suaminya yang kedua. Saya milih Dajjal Masfiyah ayam bakar. Seperti menu yang dulu pernah dipesan sama suaminya yang pertama. Semakin tambah gemeter, nih gimana kok bisa seperti ini. Datanglah menu makanan, nasi dan minuman paketnya, biasanya pesan paketan gitu. Sebelum makan, sama di depan pintu ada pengemis lagi yang datang bu. Dalam hati nengok kok ada pengemis, mau ngasih, takut kalau nanti dimarahi karena masih trauma. Kejadian masa lalu, trauma tragedi umat manusia yang belum pernah bisa terlupakan, diingatan seorang istri solehah tadi. Suami itu peka loh, kalau suami itu ngerti itu peka. Ini istri mau apa? Oh istri mau sedekah. Ya lirik ada pengemis, istri kok gemeteran pakai peso dan garpu sama sendok, umpamanya mau ngasih, udah suami paham. Udah ini jangan dimakan dulu, kita pesen lagi. Loh kalau nggak dimakan gimana? Tuh tolong kasihkan sama pengemis yang di depan pintu tadi. Dengan
Gemetaran ayam bakar itu dibawa, dikasihkan ke pengemis tadi, langsung gelepak, pingsan istri itu. Pingsan, ya Allah. Nah, setelah pingsan, rame itu di restoran, diangkatlah si ibu tadi, dipijetin, kasih minyak kayu putih, kasih bal piring, dan lain sebagainya. Disiapkan teh hangat, kan seperti itu. P3K-nya kalau ada orang pingsan, pijetin pakai minyak kayu putih, terus dikasih sini minyaknya biar nanti siuman. Akhirnya siuman sang istri tadi. Ditanya sama suaminya, lah pengemis tadi udah pergi, udah bawa ayam goreng, ayam bakar udah pergi, udah dimakan. Kok istriku yang tercinta, kok kamu tadi sedekah ngasih ayam bakar kepada si pengemis tadi kok langsung pingsan tuh kenapa? Dia bilang, suamiku jangan tersinggung ya. Tadi aku lihat si pengemis tadi adalah suamiku yang dulu, ibu-ibu. Allahu Akbar. Dibalik sama Allah. Itu suamiku yang dulu, makanya aku pingsan. Oh, itu suamimu yang dulu yang jadi pengemis, sekarang ngemis. Iya, sekarang ngemis. Kenapa kok ngemis? Dulu ketika aku jajan di sini, Mas, sama suamiku yang itu yang jadi pengemis, menunya sama ayam bakar, ada pengemis tapi dia memaki-maki pengemis tadi. Sekarang oleh Allah dibalik dia yang jadi pengemis. Suaminya bilang, kamu tahu nggak pengemis yang dulu dimaki sama suamimu? Yaitu aku. Tambah pingsan lagi. Kapok orang. Bilang sama suami, sayangi saya Pak. Saya baru dengar ini ilmu yang luar biasa dari Ustaz. Pokoknya jangan mentang-mentang Bapak itu kaya, uang banyak, terus semena-mena sama Pak wanita. Saya itu Ustaz paling belain wanitaku kalau ditolimi. Insya Allah. Bener Bu. Subhanallah. Karena wanita itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, artinya lelaki itu diciptakan sebagai pemimpin kaum wanita, itu artinya memimpin dan melindungi kaum wanita. Jangan menyia-nyiakan dan mendolimi kaum wanita. Subhanallah. Ini luar biasa. Makanya kalau suami itu baik sama istrinya, rezekinya pasti mengalir. Betul apa betul? Kalau suami itu baik sama istrinya, istri ridho. Nah, di suami itu kerja, istri di rumah ngaji, pulang masih ada waktu duha, doakan. Maka doa sholat duha itu luar biasa. Ya. Wa in kana rizki fis sama fa anzilhu, ya Allah, kalau rezeki saya dan suami masih di langit, turunkan. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau rezeki saya dan suami masih di tanah ini, di dalam tanah, keluarkan. Wa in kana muksiran fayasirhu, kalau rezeki kami masih sulit, ya Allah, mudahkan. Wa in kana ba'idan faqribahu, kalau rezeki kami masih jauh, ya Allah, dekatkan. Ini loh, suami yang ikhtiar, istri yang doa, insya Allah rizkinya barokah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, putra putrinya solih dan solihah, usianya panjang dan penuh barokah, istiqomah dalam ibadah. Subhanallah. Jadi bunda-bunda yang dirahmati Allah, ciri-ciri, kembali lagi ke tema, ciri-ciri orang yang dapat malam Lailatul Qadar, tambah zuhud, tambah sabarnya, tambah qanaahnya, tambah tawakalnya, bahkan tambah khaufnya kepada Allah. Apa itu khauf? Takut kepada Allah. Kalau manusia itu takut sama hewan buas, dia akan lari menjauh. Takut sama makhluk akan menghindari. Tapi takut kepada Allah justru malah bukan menghindar, tapi malah mendekat. Orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang jauh dari Allah, menjauhi Allah, dia pada hakikatnya tidak takut kepada Allah Ta'ala. Maka orang-orang yang dapat malam Lailatul Qadar itu dia hidupnya akan semakin tambah takut kepada Allah, semakin tambah takut. Karena takut merupakan prinsip dari kezuhudan. Selain sabar, tawakal, qanaah, takut kepada Allah. Ini merupakan sikap.
Kemudian yang kelima adalah istiqomah fil ibadah. Kalau dia ibadah semakin tambah istiqomah. Ciri-ciri orang zuhud dalam beribadah selalu mengedepankan keistiqomahan. Yang keenam, mukhlisin dan keikhlasan. Sudah ikhlas, istiqomah. Karena satu amalan yang dikerjakan terus menerus, walaupun itu sedikit, di mata Allah amal itu sangat dicintai. Daripada banyak tapi kemudian terhenti di tengah jalan dan sudah tidak ngamal lagi, sudah bosan lagi ngamalnya. Maka Nabi SAW bersabda, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa inqala. Sebaik-baiknya amal di mata Allah yang dicintai Allah adwamuha, itu amal yang dilakukan kontinu secara terus menerus wa inqala, walaupun amalnya itu sedikit. Mampunya sedekah Jumat berkah setiap hari Jumat hanya sedikit, tapi ikhlas terus menerus. Subhanallah. Ini kalau definisi ikhlas menurut ulama-ulama ahli hikmah yang termaktub dalam kitab Tanbihul Ghafilin, al-ikhlasu huwa yaktumul hasanata kama yaktumus sayyi'ah. Yang dinamakan ikhlas itu ia pandai menyembunyikan amal ibadahnya, amal apa? Kebaikannya, hasanah, amal kebaikannya kama yaktumu sayyi'atan. Seperti ia pandai menyembunyikan kejelekannya. Kalau punya kejelekan kan cepat-cepat disembunyikan. Orang ikhlas berarti amalnya karena Allah. Dia bukan karena riya, bukan karena pamer, bukan karena ujub. Tapi orang ikhlas menyembunyikan amal ini daripada takut kalau amalnya menjadi riya, pamer, dan ujub. Orang-orang ikhlas. Buddha-buddha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar akan berusaha tarbiyah selama 1 bulan Ramadan. Allah mendidik kita untuk berpuasa. Kemudian Rasulullah mensunahkan berbagai amalan-amalan ibadah selama bulan Ramadan, termasuk tadarus Al-Quran, menghidupkan waktu malam untuk memperbanyak ibadah, yaitu seperti sholat taraweh. Kita diajarkan untuk saling berbagi, gemar mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat fitrah, dan tarbiyah pendidikan-pendidikan tersebut masih tetap akan terbawa setelah Ramadan nanti berpamitan kepada kita. Jadi ciri-cirinya orang yang dapat malam Lailatul Qadar, keistiqomahan di bulan Ramadan akan terbawa di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Ramadan puasa, di luar bulan Ramadan masih tetap puasa walaupun Senin dan Kamis. Di sepanjang bulan Ramadan memperbanyak tadarus Al-Quran. Nanti di luar bulan Ramadan tetap bertadarus Al-Quran. Ramadan gemar menuntut ilmu, mendengarkan pengajian-pengajian. Nanti di luar bulan Ramadan masih tetap mendengarkan kajian-kajian. Di bulan Ramadan sering mengeluarkan takjil sedekah, makanan sedekah untuk fakir miskin. Di luar bulan Ramadan tetap bersedekah. Ini tetap istiqomah. Di bulan Ramadan setiap malamnya sebelum sahur bertahajud. Nanti di luar bulan Ramadan tetap bertahajud. Ini orang yang istiqomah dan dilakukan dengan terus-menerus ikhlas istiqomahnya. Ini tanda-tanda orang tersebut betul-betul mendapatkan malam Lailatul Qadar. Orang yang zuhud dalam urusan dunia, selain sabar, tawakal, istiqomah, qanaah, khauf, takut kepada Allah, ikhlas, yang ketujuh yaitu hazan. Hazan itu sedih. Tuh, orang itu perlu sedih. Terus menangis. Sedih, menangis karena apa? Ciri-ciri orang yang berzuhud kepada Allah, ia sering mencucurkan air mata, mengurangi tertawanya. Kenapa mencucurkan air mata? Yang paling gampang.
Ramadan ia merasa bulan yang penuh hikmah, bulan yang spesial bagi dirinya. Ibarat saking spesialnya itu seperti kekasih yang ada menemani dalam hidupnya. Kekasih yang menemani dalam hidupnya. Ketika kekasih itu pergi, merasa sedih nggak Bu? Nangis nggak? Jadi ciri-ciri orang yang dapat malam Lailatul Qadar nih, ketika Ramadan berpamitan kepada dirinya, bunda-bunda solihah Majelis Taklim Al-Hijrah, ini sudah penghujung Ramadan yang terakhir. Ini Ramadan mau pamit sama bunda-bunda solihah semua. Ditinggal kekasih Bu. Pamitannya itu ditandai nanti dengan suara takbir yang berkumandang. Maka orang yang dapat malam Lailatul Qadar dengar suara takbir yang berkumandang, tetesan air mata akan membasahi pipinya. Kenapa? Karena sang kekasih telah pergi, meninggalkannya. Harapan yang besar dalam hati, semoga diberikan panjang usia, panjang umur, dapat bertemu sang kekasih lagi, yaitu Ramadan, di tahun-tahun yang akan datang. Karena ini sebentar lagi kekasih kita bulan Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Begitu besarnya keutamaan yang dapat dipetik seluruh umat muslim muslimat di bulan Ramadan. Begitu ibadah ditingkatkan pahalanya oleh Allah, puasa diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah, masih diberi fasilitas yang VVIP yaitu malam Lailatul Qadar. Maka Nabi SAW pun pernah bersabda yang sungguh luar biasa, lau ta'lamu ma fi Ramadan latamannau antakuna sanatu kulluha Ramadan. Andai kata kalian semua tahu ma fi Ramadan, apa pahala wujud pahala yang diberikan Allah sewaktu kalian beribadah di sepanjang bulan Ramadan, latamannau, maka kalian semua akan berharap antakunu sanatu, seluruh bulan selama 1 tahun 12 bulan Ramadan semuanya dijadikan Ramadan. Tapi takdir Allah mengatakan tidak, karena Ramadan dari 12 bulan hanya 1 bulan Ramadan. Kemarin saya baca artikel ibu-ibu budak-budak solehah yang dirahmati Allah, kurang lebih di tahun 2030 kalau tidak salah. Nanti 1 tahun kemungkinan ada 2 kali Ramadan. Ini jarang terjadi budak-budak solehah. 2003, sekarang 2000 berapa? Kurang berapa? Dari metode hisab itu kemungkinan, ini ada kemungkinan. Entah ini berita hoax atau tidak, tapi kalau memang itu terjadi, ini mungkin sesuatu yang sangat langka. Hitungannya dalam 1 tahun kok Ramadan bisa ketemu 2 kali. Semoga kita harapannya tak masih diberikan panjang usia, panjang umur, semoga bisa ketemu lagi di bulan Ramadan. Entah bagaimana kok tulis seperti itu. Artinya begini, itu semua urusan Allah, urusan Ramadan. Tapi yang paling pokok adalah kita harus senantiasa mempersiapkan diri di 10 hari yang terakhir ini, ya, ditingkatkan amal ibadahnya, dihidupkan waktu-waktu malamnya, ya. Insya Allah dengan hati yang ikhlas kita memperbanyak doa, semoga kita semua yang ada di sini dipilih oleh Allah. Di penghujung Ramadan nanti kita akan mendapati malam Lailatul Qadar. Hatta matla'il fajr tanazzalal malaikatu warruh fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, kesejahteraan sampai keesokan paginya. Nanti paginya bisa dilihat seperti ciri-ciri yang kami sampaikan tadi. Kalau malam turun malam Lailatul Qadar, khususnya di 10 hari yang terakhir, mari ibu bunda-bunda bangun, beriktikaf, bertahajud, bertilawah, membaca Al-Quran, memperbanyak istighfar. Dan satu riwayat ketika Siti Aisyah ditanya oleh para sahabat, ya Aisyah, apa yang dilakukan Nabi SAW ketika beliau bermunajah, beriktikaf di 10 hari yang terakhir? Aisyah pun berkata
bahwasanya Nabi ketika beriktikaf beliau selalu memperbanyak membaca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka, ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun adalah zat yang maha luas ampunannya. Tuhibbul afwa fa'fu anni, maka kami mengharap agar mendapatkan ampunan darimu, fa'fu anni, maka ampunilah aku. 10 hari yang terakhir Allah akan jauhkan hamba-hamba Allah, jauhkan kita semua dari fitnah neraka, dari api neraka. Maka orang yang dijauhkan Allah dari siksa neraka adalah orang yang senantiasa diampuni dosa-dosanya. Maka ada fasilitas agar dosa-dosa diampuni di bulan Ramadan ini. Mari kita bersama-sama berusaha meraih keberkahan di malam 1000 bulan terakhir. Masih ada waktu? Oh ya, ya. Baik, terakhir ya, kita minta 2 menit sedikit. Terakhir, ciri-ciri orang yang dapat malam Lailatul Qadar seperti yang difirmankan Allah yang kita bacakan di depan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun akan menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Yaitu bagaimana? Ijtinabun nawahi. Ia akan menjauhi semua larangan-larangan Allah dan akan mengamalkan semua yang diperintah-perintah Allah dan Rasulnya. Itu hakikat takwa. Jadi orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, ia akan menjauhi semua dosa-dosa, ia akan menjauhi semua yang diharamkan Allah, dilarang oleh Allah, dan taat akan semua perintah-perintah Allah. Terima kasih Buddha-Buddha yang dirahmati Allah Ta'ala. Besar harapan doa kita semua, semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan bagi kita semua, umur yang panjang dan barokah, diberikan rezeki yang luas dan barokah, halalan thayyibah, senantiasa diberikan istiqomah dalam ibadah. Semoga di 10 hari yang terakhir ini Allah tetap berikan kita keistiqomahan dan dapat menggapai malam Lailatul Qadar. Dan kita semua yang hadir di sini semoga oleh Allah dibangunkan dan untuk beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua termasuk golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati dan diridhoi Allah. Terima kasih. Sebelum kita tutup, apabila dari Bunda ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Semoga bisa perkenalan juga. Ustadz, adakah doa-doa khusus yang kita amalkan agar kita mendapat malam Lailatul Qadar? Begini Bunda yang dirahmati Allah, kalau itu berdasarkan riwayat hadis Nabi SAW, sejak hari ini kita harus memperbanyak, kita dianjurkan memperbanyak membaca doa yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah tadi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian ulama menyampaikan, di dalam sholat sunnah setelah sholatul Fatihah jangan lupa membaca surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Setidaknya apa? Dengan membaca surat tersebut akan mengetuk hati kita untuk bersungguh-sungguh dan memahami, bertadabbur ayatnya, betapa besar kemuliaan Allah yang diturunkan rahmat Allah ketika kita mendapat malam Lailatul Qadar. Memperbanyak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni dibaca tidak hanya pas i'tikaf saja, siang pun juga boleh, sore pun juga boleh, menjelang sholat tarawih juga boleh, setelah sholat tarawih juga boleh, terlebih-lebih waktu malam, di sepertiga malam lebih afdal. Kemudian ketika kita sholat, ya, mungkin ketika kita sholat sunnah qobliyah ba'diyah, biasanya disunahkan membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Boleh kita membaca setelah Fatihah surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dengan diresapi, itu insya Allah akan berkahnya ayat tersebut merasuk dalam relung hati kita, mengetuk pintu hati kita untuk nanti bersungguh-sungguh mendapatkan malam Lailatul Qadar dalam beribadah. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
agar menambah keberkahan pertemuan kita di pagi siang hari ini. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah doa nanti kami akan terdiam memberikan waktu sejenak bunda-bunda untuk memanjatkan semua hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat masjid yang mulia ini. Semoga Allah menjawab doa-doa kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li asatidina wa li muallimina wa li jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma a'tina auladana wa dzurriyyatana minar rijali sholihin wa minan nisa'i sholihat bi akhlaqil karimah wa akhlaqin nubuwah wa akhlaqil qur'aniyah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bi barakati hadzal majlis taklim al-hijrah wa majlis taklim qiraatil Qur'an wa majlis tilawatil Qur'an. Istajib lana ala du'ai wa du'ai jama'atina jama'ati majlis taklim al-hijrah hadihi. Agisna. Kami persilahkan bunda-bunda solehah bermunajat Quran kepada Allah. Wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal amr fi kulli amri hasanil hal. Allahumma salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa tawil a'marana bi ta'atik wa ta'ati umuri rasulik wal istiqamah fil ibadah wal istiqamah fi salatil jamaah wal istiqamah fi darsil qur'ani wa hifdhi wal istiqamah fi darsil ulumi wa hifdhi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bihaqqi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bunda-bunda dari kami bila ada kekhilafan dan kata yang tidak berkenan. Sampai ketemu, sampai berjumpa di lain waktu, di lain kesempatan. Bila mana ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila mana ada umur yang panjang, boleh kita bertemu lagi. Semoga keberkahan terlimpah kepada kita semua.
diberikan panjang usia, panjang umur untuk taat ibadah, diberikan rizki yang halal, thayyibah, luas dan barokah, diberikan karunia putra-putri yang soleh dan solehah, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.